وإلى جميع الأولياء والعلماء ولأساتذتنا ومعلمينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفالمباني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puja dan puji syukur kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan tentang masalah ibadah ketika waktu sahur. Wirid yang kelima. Iya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Takuti olehmu akan api neraka, dan jikalau dengan memberi sedekah dengan sebelah kurma sekalipun. Bapak Ibu yang berbahagia, konteks dari sabda ini adalah karena Nabi tahu betul bagaimana dahsyatnya, pedihnya siksaan api neraka itu. Sehingga beliau istilahnya mencari cara bagaimana supaya bisa selamat walau dengan cara yang paling kecil sekalipun. Maka beliau menyuruh kita ini memanfaatkan apa yang bisa diberikan, sehingga diberi contoh walau hanya dengan sebelah kurma saja. Artinya memanfaatkan apa yang bisa kita berikan walaupun hanya sedikit. Jadi tidak harus maknanya ini kurma, tetapi apapun yang bisa kita berikan walaupun sesuatu itu remeh, kecil, sepele, dan itulah yang kita bisa. Saking pentingnya berhati-hati dengan siksaan api neraka. Bapak Ibu yang berbahagia, ini menjadi kenyataan yang sebaliknya. Ketika perbandingannya, ada orang-orang yang mudah sekali. Kok kayak tidak takut mati gitu, kayak tidak takut api neraka aja. Mudah dalam berbuat dosa. Ini perbandingan sebaliknya. Dan begitu beraninya juga, sudah jelas salah, tidak mau mengaku salah untuk berupaya menyelamatkan diri dari risiko dosa yang ditanggungnya. Padahal Nabi memberikan pemikiran, penawaran, hati-hati dengan siksa api neraka
walaupun upaya penyelamatan diri itu dengan sesuatu yang sangat kecil, tapi itulah yang kita bisa. Itu intinya seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, nah itu suruhan di waktu pagi. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa fil khabar yusbihu ibnu adama wa ala kulli sulama min jasadihi sadaqatun, yakni kullu mifsalin. Tersebut di dalam hadis Nabi SAW adalah pagi-pagi anak Adam dan atas tiap-tiap sendi tubuhnya itu ada tuntutan sedekah. Setiap hari, setiap pagi, setiap subuh, tubuh kita ini ada, setiap sendinya ada tuntutan untuk bersedekah. Nah, setiap sendi. Lalu dijelaskan harus berapa sedekah yang ditunaikan. Lalu dijelaskan lagi. Tadi tuntutan sedekahnya itu untuk setiap sendi. Lalu berapa sendi setiap tubuh manusia? Wa fi jasadihi 360 mifsalan. Pada tubuhnya itu terdapat 360 ruas sendi. Nah, itu berarti harus bersedekah 360 kali. Karena tuntutannya untuk setiap sendi, setiap hari. Dan itu banyak. Lalu bagaimana mengupayakan supaya sedekah 360 itu bisa ditunaikan? Maka Nabi menjelaskan berbagai macam cara perbuatan yang bernilai sedekah. Lalu Nabi sebut fa amruka bil ma'rufi sadaqatun. Kamu menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, itu sedekah. Satu macam. Kalau jumlah orangnya 360, selesai sudah. Dengan sekali ucapan terpenuhi dengan cara menganjurkan berbuat baik tadi. Wa nahyuka 'anil munkari sadaqatun. Kamu mencegah orang dari berbuat mungkar, itu juga sedekah. Lalu kita ucapkan, usahakan, lakukan yang baik saja, hindari dari perbuatan yang tidak baik. Dua ucapan ini sudah dua ucapan yang bernilai sedekah. Dan sudah dua sedekah. Tinggal orangnya aja lagi, jumlah pendengarnya istilahnya. Nah, dua macam. Wa hamluka 'anid dha'ifi sadaqatun. Kamu memikul, menggendong, membawa orang yang lemah, itu juga bernilai sedekah. Siapa tahu ya anak-anak pun perbuatan kita menggendong anak yang kita anggap tidak kuat, itu juga sedekah. Jadi menggendong orang yang lemah itu juga sedekah. Nilai bantuannya itu juga sedekah. Nah, 3. Wa hidayatuka ila tariqi sadaqatun. Kamu menunjukkan jalan. Orang yang nanya blok anu di mana, nomor rumah anu di mana, RT anu di mana, itu juga sedekah. Karena bernilai membantu orang lain. Nah,
Wa imatatukal adza sadaqatun. Kamu menjauhkan, menghindarkan usaha kamu untuk menyelamatkan orang lain dari gangguan di jalan, itu juga sedekah. Artinya gimana berpikir dan berusaha gimana orang di jalan selamat, itu sedekah. Dengan berbagai macam caranya, macam-macam lagi. Hanya menyapu jalanan kah, membuang ranjau yang paku kah, macam-macam, menambal jalan yang rusak-rusak kah. Banyak macamnya. Intinya menyelamatkan orang lain dari gangguan di jalan, itu bernilai sedekah. Hatta, bahasa hatta ini hatta, hingga atau sekalipun atau bahkan, berarti lebih kecil lagi. Hatta dzakara tasbiha, sampai-sampai Nabi untuk merinci atau menggambarkan peluang sedekah ini, beliau menyebut membaca tasbih. Tidak ada hubungannya dengan orang lain, cuma bertasbih sendiri aja. Kalau nyuruh orang, menganjurkan berbuat baik, mencegah orang dari berbuat mungkar, menggendong orang, menunjukkan orang jalan, menghindarkan orang dari gangguan di jalan, itu terkait dengan orang lain. Ini sendiri aja urusannya. Membaca tasbih itu juga sedekah. Membaca tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Hanya sampai kepada yang enteng pun Nabi masukkan bagian dari sedekah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi, wa raq'atad duha ta'ti ala dzalika kulli. Tetapi 2 rakaat salat sunat duha itu memenuhi semua macam yang disebutkan tadi. Sebab menganjurkan orang berbuat baik belum tentu berani dan bisa. Mencegah orang dari kemungkaran juga begitu. Mau menolong orang, menggendong orang, belum tentu diri kita sendiri kuat. Menunjukkan orang jalan, belum tentu juga kita tahu. Apalagi nih, membuangkan gangguan di jalan, belum tentu juga kita sempat. Iya. Tapi dengan salat sunat duha 2 rakaat terpenuhi tuntutan bersedekah 360 itu. Berarti dalam perbuatan 2 rakaat salat sunat duha itu sudah mencakup bermacam-macam kebaikan. Dan ini luar biasa. Dari segi struktur bentuk, kita hanya nyebut sholat aja. Tapi di dalam sholat bermacam-macam perbuatan dan bermacam-macam hikmah. Kan kita mikirkan bagaimana bisa hanya dengan sholat 2 rakaat sudah terpenuhi tuntutan berbuat baik yang macam-macam itu. Karena di dalam salat juga ada terkandung menjaga diri dari nahi dan dari perbuatan mungkar. Dan perbuatan-perbuatan tadi itu adalah perbuatan yang bisa nilainya kita sedekahkan untuk orang lain. Membaca tasbih, pahala membaca tasbih ini walaupun sendirian
asal perbuatannya, tapi bisa disedekahkan kebaikannya untuk orang lain. Sampai ini sudah menguak, masa sih kebaikan tuh bisa dikirim pahalanya ke orang lain, dihadiahkan ke orang lain? Bisa, karena membaca tasbih, tahlil, nilai kebaikannya termasuk perbuatan sedekah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita tadi. Nah, lalu yang menarik dari semua itu, 2 rakaat sholat sunat duha itu sudah menggabung semua kebaikan tadi. Nah, ini terkait dengan anjuran untuk tidak meninggalkan sholat sunat duha walaupun hukumnya sunnah. Tuntutannya begitu. Nah, ulun tidak tahu dan tidak pernah mendengar lagi. Kalau sendi-sendi itu tidak terpenuhi tuntutan sedekahnya, apa yang akan dialami oleh sendi itu? Apakah terkait dengan sakit pinggang misalnya? Atau apakah di sendi-sendi kita tuh yang sakit kalau tidak dipenuhi tuntutan sedekahnya? Nah, ini tidak harus dihubungkan dengan apa yang disebut yang paling akhir tadi. Tapi yang pasti sholat sunat 2 rakaat sholat sunat duha itu oleh Nabi dinilai sudah mencukupi tuntutan 360 sedekah dari sendi yang ada pada tubuh setiap manusia. Nah, ulun ulang nih, kalau cuman menganjurkan orang berbuat baik cuman 1 aja, mencegah orang dari bermungkar cuman 1 aja. Tapi kalau sunat duha mencakup sudah yang 360 itu. Dan ini isinya bagian dari kemurahan Allah untuk kita. Kerjanya kayak itu, nilainya seperti itu. Nah, alhamdulillah karena Allah pemurah. Dan adalah hadis Nabi, hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ini muwafaqah, cocok pada maknanya itu dengan hadis Nabi SAW yang tersebut oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Ghunyah. Nah, Imam Ghazali menyebutkannya secara redaksi beliau. Tapi sumber dari ucapan Imam Ghazali berdasarkan hadis Nabi yang disebutkan di dalam kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, yang isinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil insani 360 mifsalan. Pada tubuh manusia terdapat 360 ruas sendi. Fa'alaihi, hendaklah, ala itu ada beban. Fa'alaihi ayyatasaddaqa an kulli mifsalin kulla yaumin bisadaqatin. Hendaklah dia, si manusia itu, bersedekah dari setiap ruas sendinya itu setiap hari 1 sedekah. Jadi tuntutannya setiap hari untuk waktunya. Untuk setiap sendinya 1 sedekah aja. Nah, ini tuntutan setiap hari. Qalu wa may yatiqu dzalika ya Rasulullah. Benar juga. Himbauan Nabi kayak itu.
Di antara sahabat ada yang berpikir realistis. Waman yutiqu ya Rasul, siapa yang sanggup kayak itu? Ataqa yutiqu, siapa yang sanggup kayak itu wahai Rasulullah? Harus memenuhi tiap hari bersedekah 360 macam, 360. Nah, pertanyaannya begitu. Jawabannya, solusinya, an-nakhamatu yaraha fil masjidi fayadfanuha. Maknanya adalah air ludah yang dilihatnya di masjid lalu ditutupnya, dikuburnya. Au syai'un yunahihi anit tariqi, atau sesuatu apapun yang disingkirkannya dari jalan. Ini jawaban solusi perbuatan yang bernilai sedekah. Fa in lam yaqdir, kalau dia tidak sanggup melakukan yang disebutkan tadi, faraq'atad duha tujzi'uhu, maka 2 rakaat salat sunat duha sudah mencukupinya. Nah, kita lihat lagi konteksnya. Air liur ludahlah yang dilihat di masjid lalu dia kuburkan. Jelas kalimat ini diungkapkan dalam konteks masjid Nabi itu tidak ada keramiknya, pasir aja. Tapi bukan perbuatan ini yang harus dilakukan. Artinya sesuatu yang kotor di masjid dibersihkan, itu bernilai sedekah. Jadi kayak ada kotor-kotoran yang satu-satu seperti ini tuh, diambil, 1 kali perbuatan itu sedekah. Karena konteks ucapan ini masjid Nabi lantainya pasir, wajar aja ketika ada hadis yang isinya tentang meludah bagi orang sholat disuruh ditutup, ditimbun, ya karena memang begitu. Tapi bukan harus dengan keadaan yang seperti ini baru bisa dilakukan. Intinya membersihkan kotoran yang terlihat di masjid. Gitu. Membersihkan kotoran yang terlihat di masjid. Itu nilai sedekah. Perbuatannya bernilai sedekah. Nilai pahalanya kayak apa? Sekarang nilai bobotnya nih, ukuran pahalanya kayak apa? Artinya disebut mengambil sampah lah, atau sesuatu yang membuat kotor masjid, itu bernilai pahala. Pahalanya berapa atau bagaimana? Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, kata Nabi, saya melihat perbuatan umat saya yang besar sekali pahalanya, ternyata itu berasal dari memungut sesuatu yang berserakan yang kecil di masjid. Gitu. Kenapa jadi besar? Padahal yang diambil kecil. Padahal perbuatannya enteng, tidak perlu tenaga. Karena bobot sampahnya juga tidak sampai 1 kilo. Karena yang dibersihkan rumah Allah.
Karena yang dibersihkan rumah Allah. Jadi yang bikin besar itu di mana sampah itu diambil. Rumah Allah sih. Jadi seperti itu gambaran pahalanya. Sangat besar. Nah, ketika dirinci setiap kebaikan yang bernilai sedekah tadi, menyuruh orang menganjurkan kebaikan misalnya, kebaikan yang dilakukan oleh orang itu saja sudah sangat besar. Keuntungan bagi yang menganjurkan dapat juga, baru satu. Kemudian pahala mencegah orang dari berbuat mungkar, besar juga pahalanya, dan itu didapat juga oleh orang yang mencegahnya tadi. Nah, menyelamatkan orang dari bahaya di jalan tadi juga sangat besar juga pahalanya. Sekali dia berbuat, tapi banyak jiwa manusia yang selamat, besar. Yang besar-besar dari setiap bagiannya ini, nah satu-satu ini per satu perbuatan saja sudah sangat besar nilainya. Ini 360, bagaimana besarnya kalau dilakukan satu-satu. Tapi ada solusi tadi. Kalau tidak bisa melakukan itu, sudah dah cukup dengan 2 rakaat salat sunat duha. Nah, gambaran 2 rakaat nilai salat duha itu pahalanya adalah gabungan dari seluruh kebaikan tadi. Gabungan dari seluruh kebaikan tadi. Masya Allah. Itu jadi bukan cuma 2 rakaat aja. 2 rakaat itu tadi dinilai sebagai konversi yang mencakup seluruh bermacam-macam kebaikan yang disebutkan tadi. Itu gambaran nilai pahala sholat sunat duha. Itu kalau diupayakan tuh dengan sesuatu yang bisa dibayangkan. Masya Allah. Makanya walaupun nilainya sunat, tapi kalau dilihat dicermati secara nyata, ini besar sekali pahalanya. Nah, itu 2, apalagi lebih. Selebihnya sesuai kemampuan. Yang penting diusahakan jangan tidak dilakukan setiap hari. Nah, jangan tidak dilakukan setiap hari. Sudah selesai. Lalu kita memasuki pembahasan bagian penutup dari jilid pertama ini. Khatimatun fi bayan ikhtilafil awradi bi ikhtilafil ahwal. Nah, ini bagus banget. Realistis dan bijaksana. Adalah menjelaskan tentang bentuk perbedaan wirid berdasarkan perbedaan keadaan. Beda kesibukan orang, beda juga cara beramalnya. Nah, ini bijaksana sekali, realistis dan bijaksana. Beda orang, beda cara beramalnya. Beda profesi pekerjaan orang, beda juga cara berbuat baik. Nah, ini yang ditetapkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, dan ini adalah sebuah kesimpulan dari pengamatan lapangan yang real dengan pengamatan ideal
yang disebutkan di dalam Quran atau hadis. Pengamatan idealnya intinya disuruh beramal soleh, banyak-banyak beramal soleh. Tapi beramal solehnya apakah khusus atau umum? Nah, inilah yang disimpulkan oleh ternyata tidak. Karena semangat dalam Islam yang penting berbuat baik. Tidak dengan cara tertentu khusus, tidak. Sudah. Lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan, wa'lam annal murida liharthil akhirah. Ketahuilah bahwasanya orang yang berkehendak bagi kemenangan akhirat, asaliki li tariqiha, yang menempuh jalannya, pengen untung di akhirat. Jalan untuk memperoleh keuntungan ini ditempuhnya, dijalaninya, bukan sekedar ingin aja. La yakhlu an sittati ahwal. Orang yang menempuh jalan untuk memperoleh kemenangan di akhirat itu, kata beliau, tidak lepas dari 3 macam cara menempuhnya ini. Nah, tujuannya sama, cuman jalan yang ditempuhnya, cara menempuhnya, orangnya beda-beda. Ada 6 kata beliau. Yang pertama abidun, yang jalannya ibadah aja, sholat, puasa, baca Quran, macam-macam, itu abid. Yang kedua alimun, nah ini yang berbagi ilmu. Yang ketiga muta'allimun, yang mencari ilmunya. Sama, beda cara, tujuannya sama. Yang keempat walin, orang yang punya tugas mengurus orang lain. Yang kelima muhtarifun, adalah tenaga profesional. Macam-macam tenaga profesional, muhtarif. Apa aja yang profesional. Yang keempat muwahhidun mustaghriqun fil wahidis samad. Ini orang yang hanya urusan hakikat aja. 6 macam, beda-beda, tujuannya sama. Nah, kita di mana? Sesuai dengan ilmu dan keahlian kita masing-masing. Tapi 6 golongan inilah yang Imam Ghazali simpulkan. Semuanya kalau dijalani itu juga tujuannya untuk mencapai kemenangan di akhir. Jadi ternyata tidak harus dengan ibadah, sholat, puasa, baca Quran, wirid saja. Tidak juga harus yang terakhir tadi, pokoknya hanya dengan Allah saja. Tidak juga. Ada peluang bagi yang lain. Yang berilmu suruh menyampaikan ilmunya, yang belum disuruh cari ilmunya. Terus gimana dengan pejabat? Ada juga jalannya, sama, itu juga jalan untuk memperoleh kemenangan di akhirat. Gimana dengan yang bukan pejabat, pekerja aja? Sama, itu juga jalan baginya untuk memperoleh kemenangan di akhirat. Dan ini realistis dan logis berdasarkan pengamatan nyata dengan pengamatan ideal teks Quran dan hadis. Bagus. Lalu dirinci, siapa yang pertama itu? Yang abid. Semata-mata ia melazimkan bagi berbuat ibadah, yang tiada sibuk dengan sesuatu usaha. Pokoknya ya
kerjanya hanya memperbanyak sholat, puasa, baca Quran, baca wirid yang lain-lain. Itu aja. Kerja enggak. Apa salah? Enggak. Itu jalan baginya untuk mencapai kemenangan di akhirat. Nah, tapi inilah kata setengah ulama, dan abid itu yaitu yang melazimkan yang disuruh oleh Allah Ta'ala karena menjunjung akan perintah Allah pada zahir dan pada batin, di dalam sir, di dalam jahar, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah karena takut akan Allah pada zahir dan batin, di dalam sir dan di dalam jahar. Nah, ada ulama yang memaknai abid itu adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan mengerjakan ibadah. Ya tadi, memperbanyak sholat, puasa, zikir dan lainnya. Ada yang abid seperti itu. Tapi ada juga yang memaknai lain. Abid itu adalah orang yang menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik zahir maupun batin. Dan ini lebih umum. Yang penting perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi. Tidak harus hanya dengan memperbanyak sholat, puasa, dan zikir tadi. Lebih luas yang ini. Nah, ia senantiasa menjauhkan diri dari maksiat. Itu juga ibadah. Abid juga. Dan adalah segala ibadatnya itu ikhlas, khusyuk, dan itu baru kesibukan ibadahnya tadi, orang itu dianggap sebagai abid. Tidak hanya semata-mata memperbanyak kegiatannya, tapi juga bagus niatnya. Jadi artinya begini, tidak usah ada orang lain, kita aja misalnya mau tahu apakah kita ini termasuk orang abid ketika melihat diri kita rajin sholat sunat, rajin puasa juga sunat, rajin membaca Quran misalnya, rajin membaca wirid-wirid yang lainnya. Kalau dari segi bentuk ini abid, ini ahli ibadah ini. Tapi betulkah ahli ibadah? Nah, selain melihat kesibukannya apa, dilihat juga isi hatinya, ikhlas tidak melakukan itu. Nah, ini menguji kelayakan tadi, supaya tidak salah menilai diri. Nah, dan lazim daripada abid itu bahwa adalah mengetahui akan dengan barang yang diamalkannya itu dengan ilmu syariat. Nah, 3 lagi. Bukan hanya kesibukannya, bukan hanya melihat keikhlasan hatinya, tapi yang dikerjakannya ini cocok enggak dengan ilmu syariat. Nah, cocok enggak dengan ilmu syariat? Maksud cocok ini nih, sudah benar enggak sesuai dengan aturan syariat? Maksudnya nih, kalau kesibukannya baca Quran, cara baca Qurannya tuh benar enggak gitu. Kalau dia sibukkan diri dengan memperbanyak sholat, cara sholatnya benar enggak? Gitu. Kalau dia menyibukkan diri dengan memperbanyak puasa, dan cara puasanya benar enggak? Jadi kesibukan ibadahnya tetap harus diukur dengan ketentuan ilmu syariat. Ketentuan fikihnya tuh.
dan segala hukumnya dan sah dan batalnya. Antum. Karena orang yang tiada mengetahui akan yang demikian itu, maka adalah ibadahnya itu batil. Cuman semangat beribadahnya saja, dikerjakannya ibadahnya, tapi tidak tahu ilmunya. Ini kata Imam Ghazali batil ibadah itu. Nah, tiada diterima lagi. Baik, tapi ternyata tidak baik. Habis tidak diterima. Karena ilmu itu jalan bagi berbuat amal. Benar. Sebab kata beliau, pengetahuan itu pondasi atau dasar untuk beramal. Jadi kapan beramal itu? Setelah tahu. Seperti kata Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, al-ilmu tariqul amal. Ilmu itu jalan untuk beramal. Ulun ulang lagi terkait dengan ini. Makanya di dalam ilmu tasawuf, kitab ilmu tasawuf itu pasti awal belajarnya tuh tentang ilmu dan keutamaannya. Karena kan semangat orang tasawuf tuh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Benar, sudah. Tapi caranya kayak apa? Tidak bisa tanpa ilmu. Jadi kitab-kitab ilmu tasawuf itu yang paling pertama dibahas pasti tentang keutamaan ilmu. Karena memang dasarnya ada yang mengatakan ahlinya, al-ilmu tariqul amal. Ilmu itu jalan untuk beramal. Benar. Tidak bisa hanya ingin baik lalu langsung memaksakan diri berbuat baik. Tidak bisa. Harus tahu ilmunya. Kenapa? Supaya waktu melakukan itu jangan salah. Sebab kalau salah jadi sia-sia. Gagal mau jadi orang baik. Salah sih pekerjaannya. Nah, dan silahkan memperbanyak amal, jumlah atau macamnya, setelah tahu juga macam-macam berbuat baik itu. Jadi tunggu dulu mau banyak-banyak beramal, kecuali setelah tahu dulu. Nah, kecuali setelah tahu dulu. Karena yang dinilai itu, yang benar-benar jadi pegangan kita tuh akhirnya yang memang sesuatu yang memang benar-benar benar. Bujur-bujur kada salah lagi tuh. Itulah yang jadi milik kita. Nah, lalu diberi contoh. Oh, artinya dulu. Mengetahui ilmu syariat sekedar fardu ain. Mengetahui ilmu syariat sekedar fardu ain itu yaitu jalan bagi mensahkan bagi amal. Jadi standar ilmu yang menjadi kewajiban kita itu tidak seluruhnya, hanya bagian yang kategori fardu ain aja. Karena itu fardu ain, berarti dituntut betul-betul perorangan. Harus tahu. Tujuannya supaya yang dikerjakan sah. Yang mana yang fardu ain? Ya sebatas kalau salat, kalau wudu, yang sebatas supaya wudu itu sah kayak apa? Itulah yang fardu ain. Salat sebatas supaya salat itu sah kayak apa? Itulah yang fardu ain. Puasa juga begitu. Lalu jadi
sepertinya tidak proporsional, kurang pas. Ilmu zikir dikejar betul-betul, ilmu sholat seadanya, padahal perbandingan amalnya sendiri sudah beda. Zikir itu sunat aja. Yang penting tuh kewajiban itu, nah sholat itu gimana supaya sah. Itulah yang bisa membuat tadi semangat beribadah yang tinggi tidak didasari dengan ilmu, lalu bisa salah perhatiannya, lebih memperhatikan kepada sesuatu yang kurang penting, lalu mengabaikan yang lebih penting. Nah, dan seperti kata sebahagian ulama, man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu was shalah lam tasihha salatuhu wa in sadafal haqq. Keras nih. Siapa yang sholat tapi dia tidak tahu, tidak ada ilmunya tentang cara berwudu dan cara sholat, tidak sah sholatnya walaupun gambaran yang dilakukan itu benar. Berarti kenapa jadi begitu? Kan benar aja perbuatannya, untung-untungan. Untung-untungan ini yang menjadi dasar kebenarannya kebetulan. Untung-untungan aja, karena untung-untungan kebenarannya tidak pasti, lalu dianggap tidak sah amalnya. Nah itu, ini keras nih pernyataan ulama seperti ini. Nah, lalu kita melihatnya dalam konteks apa? Bagi pemula ini tidak bisa dulu, pokoknya kamu sholat aja dulu, ikuti aja, harus begitu. Apalagi mu'allaf, tidak bisa disuruh baca, takbirnya harus kayak ini, bacaannya tidak bisa, baru harus baca Fatihah, apalagi itu. Biasanya ulun nyuruh kalau masuk Islamnya habis zuhur, nah karena umurnya sudah baligh, kata ulun sudah di atas usia 17 tahun misalnya. Nah setelah ini Anda mandi dulu. Mandi apa? Mandi masuk Islam. Bukan mandi junub, mandi masuk Islam. Apa juga terkait dengan mandi junub? Ada juga, cuman di atas namakan mandi masuk Islam. Nah, mu'alaf yang masuk Islam di usia di atas baligh, hukum mandinya wajib. Tapi kalau di bawah umur, mandinya sunat. Mandi karena masuk Islam. Mandi karena masuk Islam itu tergantung umurnya. Bila di bawah umur sunat, bila termasuk dewasa wajib tuh. Nah, jadi hukum mandi tuh. Lalu kata ulun habis itu sholat. Sholatnya ikuti orang Islam. Lalu yang pendampingnya itulah yang ulun minta untuk membantu dia. Nah, jadi ikuti aja kata orang ini. Gimana dia, ikuti aja. Dalam konteks baru masuk Islam. Setelah itu, nah sesuai dengan pernyataan Anda, tidak dipaksa karena kesadaran. Nah, maka perlu dibuktikan. Pembuktiannya dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Jalannya belajar. Nah, lagi-lagi urusan ini kepada yang mendampingi, mohon dibantu, dibimbing. Nah, itu dia.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi konteksnya yang kitab kita ini orang yang sudah baik tapi ingin yang lebih baik. Sudah. Kemudian lagi sambungannya syahdan memadalah bagi orang yang abid itu mengetahui barang yang tersebut di dalam kitab ini. Beliau jamin untuk keperluan ahli ibadah yang dituntut mencari ilmu yang fardu ain tadi supaya iso ibadahnya, kemana belajarnya? Kata beliau, kitab saya ini bisa aja memenuhi unsur itu. Nah, dan memadalah pula bagi orang yang abid mengetahui barang yang disebutkan di dalam kitab yang bernama Hidayatus Salikin. Kitab yang lebih kecil daripada ini, yang sebelumnya, Hidayatus Salikin, yang fakir terjemahkan, artinya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani juga yang menerjemahkan kitab tersebut. Kebanyakan masalah itu daripada kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali juga. Nah, kemudian dan adalah di dalamnya itu ilmu zahir dan ilmu batin. Kata beliau, kitab Hidayatul Salikin itu juga materinya tentang ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu syariat dan ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Nah, seperti kata Syekhuna Sayyidi Syekh Samman. Jadi kitab ini itu adalah kitab ilmunya pengikut tarikat Sammaniyah. Orang pengikut tarikat Sammaniyah mestinya belajar kitab ini. Sudah, kata beliau, wa zayyiniz zahira wal batina bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Hiasilah anggota zahir dan batin dengan ilmu zahir dan batin pula. Inilah yang bisa ulun bacakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.